Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Zahra Agisni dengan NPM 101222667 dari kelas Manajemen A Universitas Teknologi Digital tahun ajaran 2022. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 materi mengenai yang pertama yaitu ta'riful insan atau definisi manusia, yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia, dan yang ketiga yaitu tokotul insan atau potensi manusia. Oke, materi yang pertama yaitu ta'riful insan atau definisi manusia. Kita sebagai manusia sering bertanya-tanya gak sih teman-teman, kita itu sebenarnya siapa? Manusia itu siapa? Dan dibuat dari apa? Serta diciptakan untuk apa? Nah, dalam Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 2 unsur pembentuk, yaitu tanah dan roh. Dan proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan Al-Quran, penciptaan manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu secara azali dan secara alami. Secara azali menjelaskan bahwa manusia memang diciptakan benar-benar dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk sesuai Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Sedangkan secara alami, manusia mengalami proses pembentukan. Secara alami itu yang dimaksudkan adalah yang bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian dibentuk menjadi air mani yang disimpan dalam rahim hingga akhirnya mengalami proses-proses dan akhirnya terbentuklah manusia sesuai yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia juga terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur hati, akal, dan jasad. Hati adalah letak di mana ketakwaan berada. Hati juga yang membuat kemauan atau keputusan yang bersumber dari keyakinan atau kehendak, sehingga manusia bisa memiliki hak kebebasan memilih. Nah, kemudian yang kedua yaitu akal. Dengan akal manusia bisa mendapatkan ilmu. Keistimewaan akal juga adalah untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah. Dan yang ketiga yaitu jasad, yaitu sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Nah, dengan tubuh inilah kita bisa beramal sesuai kehendak pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga diciptakan dengan diberikan amanah, yaitu amanah menjadi manusia ada 2, yaitu sebagai khalifah dan untuk beribadah. Sebagai khalifah di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku menciptakan manusia yaitu untuk menjadikan khalifah di bumi ini. Maksudnya adalah khalifah itu adalah pengganti atau pemimpin atau penguasa serta pengelola. Kemudian yang kedua yaitu untuk beribadah sesuai yang diterangkan dalam Quran Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari pelaksanaan amanah inilah nantinya akan diberikan balasan, yaitu berupa pahala dan dosa. Oke, materi yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan, bukan kholik atau pencipta. Kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk, maka seharusnya kita akan tunduk kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat makhluk yaitu ada 4. Yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah. Maksudnya adalah manusia diciptakan Allah berada dalam kecenderungan pada kebenaran atau pada kepatuhan. Dan yang kedua yaitu lemah atau doif. Kelemahan utama manusia adalah dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah atau azam tekad, serta lemah iman dan lemah kesabaran. Dan yang ketiga yaitu bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan hal ini dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dan yang keempat yaitu fakir. Fakir artinya butuh atau berkehendak, sesuai dengan Quran Surat Fatir ayat 15. Yang kedua yaitu mukarram atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Adapun 3 kemuliaan manusia, yang pertama yaitu ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, serta alam semesta yang ditundukkan bagi manusia.
Manusia ditiupkan ruh sehingga bisa menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dapat digunakan. Yang ketiga yaitu mukallaf atau dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Adapun beban-beban manusia yaitu yang pertama untuk ibadah dan yang kedua yaitu untuk menjadi khilafah atau pemimpin. Yang keempat yaitu mukhayyar atau bebas memilih. Manusia juga diberikan dua pilihan dalam hidupnya yaitu untuk menjadi mukmin dan menjadi kafir. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Sementara kafir adalah orang yang menolak untuk menjalankan perintah Allah. Yang kelima yaitu mujza atau balasan. Artinya yaitu balasan atau pertanggungjawaban atas hal yang telah kita lakukan. Ada dua, yaitu yang pertama berakibat surga dan yang kedua yaitu berakibat neraka. Berakibat surga apabila kita melakukan kebajikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakibat neraka apabila kita tidak menjalankan perintah Allah dan untuk orang kafir. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai toqatul insan atau potensi manusia. Yang pertama yaitu potensi. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dan membekalinya dengan potensi. Adapun potensi manusia itu terdiri dari tiga, yaitu potensi jasmani, potensi rohani, dan potensi akal. Di mana potensi jasmani itu berupa fisik, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, penglabaan, dan lain-lain. Potensi rohani berupa spiritual atau potensi hati, yaitu berupa perasaan. Dan yang ketiga potensi akal atau mind, berupa pemikiran. Dan potensi inilah yang akhirnya memberikan kemampuan manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Yang kedua ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri adalah kesadaran diri manusia terhadap semua perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan. Di saat memikul tanggung jawab ada dua pilihan di hadapan manusia, yaitu al-amanah atau sikap amanah dan al-khianat atau sikap khianat. Lalu mengapa sih kita itu harus amanah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa manusia bukan pemilik yang hakiki, karena semua hal yang milik kita hari ini itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Dan yang ketiga tidak menentang peraturan. Ada juga perumpamaan untuk orang yang bersikap khianat, di antaranya yaitu kal an'am yang artinya bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdi seperti monyet, kal hinjir seperti babi, kal hasabi seperti kayu, kal hijaro seperti batu, kal himar seperti keledai, kal an kabut seperti laba-laba. Nauzubillah min dalik. Semoga kita terhindar dari yang namanya sikap khianat. Semoga kita senantiasa diberikan sikap yang amanah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada ilmu yang dapat diambil dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.